Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam budi luhur. Jadi kelompok kami hari ini ingin mengerjakan tugas pertemuan ke-6, yaitu materi project scope planning. Pada malam ini saya akan menjelaskan mengenai scope planning, dan yaitu nama saya Julius Alexandro dengan NIM 2412509. Oke, yang pertama di sini ada scope planning. Tujuan proyeknya di sini ada aplikasi mobile Kampus One terintegrasi. Lalu selanjutnya fitur inti, login SSO, jadwal, nilai, tagihan, notifikasi, dan administrasi. Selanjutnya ada deliverables, aplikasi backend, API, database, dokumentasi, dan testing. Lalu ada batasan, yaitu 6 bulan, sekitar 750 juta. Lalu ada tim terbatas. Selanjutnya ada out of scope, payment gateway, chat, marketplace, dan video conference. Oke, jadi di sini kelompok kami sudah membuat project scope statementnya, yaitu di sini ada project name, Kampus One Mobile Application Development. Lalu ada project sponsor, di sini ada Rektorat Universitas Digital Nusantara. Lalu selanjutnya ada project manager, tim proyek internal. Lalu ada scope deskripsi atau description, yaitu pengembangan aplikasi mobile Kampus One untuk mengintegrasikan layanan akademik seperti jadwal kuliah, nilai, tagihan pembayaran, notifikasi, dan administrasi mahasiswa dalam satu platform. Lalu ada project deliverables, yaitu ada aplikasi mobile Kampus One, backend system, API integrasi. Lalu ada database system, dokumentasi teknis dan user guide. Lalu ada laporan testing. Di sini juga ada acceptance kriteria, yaitu login SSO berhasil, jadwal kuliah tampil akurat. Selanjutnya ada nilai akademik sesuai data. Lalu ada tagihan pembayaran sesuai sistem, notifikasi berjalan dengan baik. Di sini juga ada project exclusions, yaitu payment gateway, marketplace mahasiswa, chat antar mahasiswa, dan video conference. Lalu ada constraint, di sini ada waktu sekitar 6 bulan, budgetnya itu sekitar 750 juta, SDM-nya yaitu 3 analis dan 5 developer. Stakeholder-nya di sini ada rektorat, direktorat IT, biro akademik, biro keuangan, mahasiswa, dan vendor development. Lalu yang terakhir ada assumption, yaitu di sini ada sistem akademik dan keuangan dapat diintegrasikan, mahasiswa memiliki perangkat mobile, dan terakhir ada infrastruktur IT mendukung. Oke, selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aji Perkasa Tarigan dengan NIM 241250619. Saya di sini ingin menjelaskan bagian B, yaitu recruitment collection. Saya menjelaskan hasil pengumpulan kebutuhan sistem atau requirement collection. Data ini sebelumnya sudah dirinci dalam bentuk tabel requirement fungsional. Nah, yang pertama di sini ada stakeholder. Stakeholder yang terlibat dalam sistem ini meliputi mahasiswa sebagai pengguna utamanya, kemudian rektorat, bagian akademik, keuangan, dan IT sebagai pihak pendukung sistem. Nah, yang kedua ada rekrutmen utama. Rekrutmen utama sistem berfungsi pada kebutuhan inti mahasiswa, yaitu meliputi login menggunakan SSO kampus, tampilan dashboard setelah login, akses jadwal kuliah secara real time, dan melihat nilai akademik. Semua fitur ini memiliki prioritas high karena merupakan fungsi utama sistem. Nah, karena fitur ini sering digunakan oleh pengguna atau stakeholder. Nah, yang berikutnya di sini ada fitur tambahan. Selain itu, ada fitur tambahan untuk mendukung aktivitas mahasiswa seperti informasi tagihan pembayaran, pengajuan surat aktif kuliah, monitoring status pengajuan, serta pengelolaan profil mahasiswa. Nah, fitur-fitur ini memiliki prioritas medium karena sifatnya pendukung. Karena fitur ini jarang digunakan oleh mahasiswa, karena fitur ini hanya penghubung dengan fitur utama. Nah, yang keempat ada integrasi sistem. Nah, sistem ini juga harus terintegrasi dengan sistem akademik kampus, sistem keuangan kampus. Integrasi ini penting agar data yang ditampilkan selalu akurat dan real time ketika dicek atau digunakan oleh mahasiswa. Nah, yang kelima ada prioritas. Dari keseluruhan requirement, prioritas ini dibagi menjadi dua, yaitu high untuk fitur utama atau fitur yang sering digunakan. Yang berikutnya ada medium untuk fitur pendukung atau fitur yang relevan jarang digunakan oleh stakeholder. Hal ini membantu dalam menentukan fokus pengembangan sistem. Nah, yang kesimpulannya, secara keseluruhan terdapat 12 rekrutmen fungsional yang dirancang untuk memastikan sistem dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa secara terintegrasi dan efisien. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 24125000999.
Pada malam hari ini saya akan membahas pada bagian C, yaitu adalah WBS Development atau WBS adalah singkatan dari Work Breakdown Structure, yang dimana Work Breakdown Structure ini kami gunakan dalam project agar bisa mengelola tugas-tugas dalam proyek agar lebih rapih dan terstruktur, serta bisa mengontrol dan juga mendefinisikan scope agar lebih jelas dalam sebuah proyek. Nah, metode yang kami gunakan sendiri dalam proyek pembuatan aplikasi One Campus ini menggunakan metode waterfall, yang dimana total ada 7 tahapan yang kami gunakan. Yang paling pertama ini ada planning atau perencanaan, yang dimana dalam perencanaan ini terdapat kegiatan contohnya seperti menentukan scope, stakeholder, sumber daya, resiko, dan juga jadwal dalam proyek. Nah, lalu yang kedua ini ada analisis, yang dimana dalam analisis ini ada kegiatan seperti mengumpulkan, mendokumentasikan, dan juga memvalidasi kebutuhan dari sistem itu sendiri. Lalu yang ketiga ada tahapan desain atau perancangan dari sistem, yang dimana terdapat kegiatan seperti mendesain arsitektur, database, UI UX, dan juga API-nya. Nah, lalu yang keempat ada tahapan development atau pengembangan sistem, yang dimana terdapat modul-modul yang akan dikerjakan nantinya. Salah satunya yang paling pertama itu adalah modul authentication, yang dimana authentication ini terdapat submodulnya lagi seperti login SSO, validasi, dan juga session. Nah, lalu ada modul kedua yaitu akademik, yang dimana akademik ini berisi seperti sistem jadwal dan juga nilai. Lalu yang ketiga ada modul finance yang berisi tagihan dan juga integrasi dalam keuangan. Lalu ada juga modul notification, yaitu untuk membuat notifikasi sistem. Lalu juga ada modul administration yang berisi pengajuan dan juga tracking surat. Nah, lalu ada modul profile yang berisi lihat dan update profile. Nah, lalu ada yang kelima ada testing atau pengujian, yang dimana di dalam testing ini ada kegiatan seperti unit test, integration test, system test, dan juga UAT. Nah, lalu ada yang keenam ada deployment yang berisi kegiatan seperti setup server, rilis aplikasi, konfigurasi, dan juga monitoring. Nah, lalu yang terakhir ada tahapan dokumentasi atau pelatihan. Di dalam dokumentasi dan pelatihan ini terdapat kegiatan contohnya seperti dokumentasi teknis, user guide, dan juga yang paling pasti training pada penggunanya. Dan untuk bagian selanjutnya, bagian D akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu Artanto dengan NIM 242500957. Saya akan melanjutkan di bagian saya ini. Bagian ini saya akan menjelaskan scope validation, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu fitur sudah sesuai dengan kebutuhan dan bisa diterima oleh stakeholder. Kriteria ini harus jelas, terukur, dan bisa diuji. Pertama, fitur login. Pengguna harus bisa login menggunakan akun SSO kampus yang valid. Jika username atau password salah, sistem akan otomatis menolak login. Sistem juga akan menampilkan pesan error jika login gagal. Setelah login berhasil, pengguna langsung diarahkan ke dashboard. Dan dari sisi performa, waktu respon login maksimal 3 detik. Jadi intinya fitur ini fokus pada keamanan, kejelasan feedback, dan kecepatan akses. Kedua, ada fitur jadwal kuliah, yaitu sistem harus menampilkan jadwal sesuai data dari sistem akademik. Informasi jadwal mencakup mata kuliah, waktu, dan ruang kelas. Jadwal yang muncul harus sesuai dengan akun mahasiswa yang login. Jika ada perubahan data akan diperbarui secara otomatis, dan waktu respon maksimal 5 detik. Jadi fitur ini memastikan mahasiswa mendapatkan informasi jadwal yang akurat dan selalu update. Yang terakhir yaitu tagihan pembayaran. Sistem menampilkan daftar tagihan mahasiswa secara lengkap. Informasi mencakup jumlah tagihan, jenis pembayaran, dan status. Data harus sinkron dengan sistem keuangan kampus.
Jika tidak ada tagihan, sistem akan menampilkan pesan informasi dan waktu respon maksimal 5 detik. Fitur ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kemudahan akses informasi keuangan bagi mahasiswa. Kesimpulannya, dengan adanya scope validation ini, setiap fitur dapat diuji dengan jelas apakah sudah memenuhi kebutuhan pengguna ataupun belum. Untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, nama saya Dava Julani Terus dengan NIM 241-250-1732. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi di bagian E, yaitu scope control. Dalam scope control ini yang pertama ada mengelola perubahan agar proyek tidak mengalami yang namanya scope creep. Kemudian ada di setiap permintaan dianalisis berdasarkan waktu, biaya, dan scope. Kemudian di sini ada keputusan perubahan, yaitu yang pertama ada diterima. Yang diterima ini termasuk dampak kecil, contohnya dark mode. Kemudian itu ada ditunda. Ditunda itu relevan tapi bukan prioritas, seperti event, dashboard, dan chatbot. Kemudian yang terakhir itu ada ditolak. Ditolak itu ada di luar scope dan biaya tinggi, seperti kayak payment gateway. Kemudian di sini ada resiko jika semuanya diterima. Proyek terlambat, terus biaya membengkak, kemudian kualitas itu menurun. Kemudian di sini ada strategi pengendalian. Di dalam strategi pengendalian itu ada gunakan change control, komunikasi stakeholder, dan acuan WBS. Kemudian di sini fokus utamanya dalam scope control itu menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan batasan proyek. Oke, kemudian di sini yang terakhir ada kesimpulan dari semua slide dan PPT ini. Kesimpulannya itu tidak semua kebutuhan dapat langsung diimplementasikan dalam proyek. Diperlukan prioritas, pengendalian skop, dan evaluasi berkelanjutan agar proyek tetap berjalan sesuai waktu, biaya, tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada diskusi kelompok. Dari kelompok kami mendiskusikan tentang jawaban pertama, resiko apabila seluruh permintaan telah tambahan diterima. Yang pertama itu dalam diskusi kita menjawab terjadi perluasan ruang lingkup proyek yang tidak terkendali dan menyimpang dari rencana awal. Kemudian poin kedua, meningkatnya potensi keterlambatan penyelesaian proyek akibat bertambahnya beban pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada anggaran proyek berisiko melebihi batas. Kemudian untuk soal 2, kelompok kita mengusul poin dari menyusun dan mendokumentasikan ruang lingkup proyek secara jelas sejak tahap awal. Kemudian poin kedua, menerapkan proses pengendalian perubahan. Yang terakhir adalah melakukan komunikasi yang konsisten dan efektif dengan seluruh stakeholder. Kemudian di sini ada soal yang ketiga. Jawabannya dari kelompok kami itu poin 1, tidak semua kebutuhan stakeholder dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup proyek. Kemudian keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya menjadi faktor pembatas utama. Yang terakhir, diperlukan prioritas berdasarkan nilai bisnis dan relevansi terhadap tujuan proyek. Kemudian di sini ada soal terakhir, upaya penyeimbangan nilai bisnis dan batasan proyek. Yang pertama itu poinnya menggunakan metode prioritisasi seperti Moskow atau analisis nilai dan usaha. Kemudian menerapkan pengembangan bertahap dengan fokus pada fitur inti. Kemudian yang terakhir, melakukan negosiasi trade-off antar waktu, biaya, ruang lingkup untuk proyek. Dan terima kasih.